Hai semuanya. Kami dari kelompok C2, perkenalkan nama saya Andi Mas Lili, NPM 47. Saya Selvia Widandayani, NPM 64. Saya Eva Herenisa, NPM 56. Saya Fajar Ibrahim Indonesia, NPM 77. Dan saya Dini Indriani, NPM 131. Kali ini kita sedang berada di Bendungan Karangtalun. Yuk ikuti kegiatan kita. Daerah Irigasi Karangtalun merupakan daerah irigasi kewenangan pusat dengan luas 5.159 hektar yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber air berasal dari Sungai Progo dengan bangunan pengambilan Bendung Karangtalun berlokasi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Daerah irigasi Karangtalun dibagi menjadi 3, yaitu saluran induk Karangtalun dan saluran induk Mataram seluas 1.328 hektar, serta saluran induk Van der Wijk seluas 3.831 hektar. Daerah irigasi Karangtalun memiliki saluran primer dengan panjang 38,12 km dan saluran sekunder panjang 40,13 km. Secara keseluruhan, aset jaringan irigasi Karangtalun ini memiliki 4 buah saluran dan 2 tipe bangunan, yaitu bangunan utama dan bangunan pelengkap. Daerah irigasi Karangtalun ini dikelola oleh BBWS Rayu Opak. Namun dalam pelaksana operasionalnya, BBWS Rayu Opak hanya memegang saluran induk Karangtalun dan saluran induk Mataram, sedangkan saluran induk Van der Wijk dikelola oleh SKPDTP Operasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Bendung Karangtalun merupakan bendung peninggalan Belanda dengan bentuk mercu menyerupai huruf V. Fungsinya yaitu untuk menaikkan permukaan air di Sungai Progo, sehingga air dapat dialirkan ke saluran irigasi secara gravitasi. Di bendung ini terdapat 4 pintu pengambilan atau intake yang berfungsi sebagai gerbang utama air masuk ke jaringan irigasi. Dari pintu inilah pengaturan debit air dilakukan sesuai kebutuhan pertanian, PLTMH, dan juga sublasi sungai-sungai kecil di sekitarnya. Debit maksimum air yang bisa dialirkan dari saluran ini mencapai 12.000 liter per detik. Dan setiap tahunnya, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak menyusun rencana alokasi air berdasarkan perhitungan kebutuhan di seluruh DAS atau daerah aliran Sungai Progo. Setelah melewati intake atau pintu masuk, yaitu dari pintu utama bendung, air akan diarahkan ke kantong lumpur. Kantong lumpur merupakan bangunan khusus yang terdiri dari 4 kamar atau 4 bagian. Kantong lumpur ini berfungsi untuk menampung endapan lumpur dan sedimen dari Sungai Progo. Endapan lumpur ini akan dibuang kembali ke sungai melalui saluran pembuangan bawah tanah. Saluran pembuangan ini berbentuk terowongan dengan ukuran tinggi 2 meter dan lebar 1,5 meter. Pembersihan lumpur ini dilakukan secara berkala, minimal 1-2 minggu sekali tergantung tingkat sedimentasi. Saat proses pembersihan, debit air akan dikurangi sementara, kemudian lumpur dikeluarkan dan dialirkan kembali ke sungai. Hal ini penting agar saluran irigasi tetap bersih dan tidak tersumbat oleh lumpur. Dari kantong lumpur, air dialirkan menuju sifon, yaitu saluran tertutup berbentuk pipa besar yang membawa air melewati bawah sungai. Panjang pipa sifon sekitar 900 meter dan digunakan untuk menyuplai air ke saluran induk Mataram dan Van der Wijk. Sebelum masuk ke sifon, air melewati penyaring sampah setinggi 4,5 meter. Sampah seperti ranting dan plastik akan tersangkut di saringan ini. Pembersihan sampah dilakukan 2 kali dalam seminggu, terutama saat musim hujan. Jika sampah menumpuk dan tidak dibersihkan, debit air akan naik dan bisa menyebabkan penyumbatan.
Setelah sampah kering, biasanya akan dibakar oleh petugas di lokasi. Jadi, Bendung Karangtalun bukan hanya bangunan pengatur air saja, tetapi juga menjadi tulang punggung sistem irigasi di kawasan Progo hingga Opak. Melalui pengelolaan pintu air, kantong lumpur, sifon, dan juga saluran induk, bendung ini memastikan air irigasi dapat tersalurkan secara merata dan efisien ke ribuan hektar sawah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Dengan pemeliharaan rutin dan kolaborasi aktif antara pemerintah dan petani, Bendung Karangtalun terus mendukung ketahanan pangan dan konservasi air bagi masyarakat setempat.